Wanita ini sebenarnya adalah seorang koki terkenal yang memiliki bakat memasak luar biasa. Bahkan dengan skill memasaknya itu, Ji-young bisa memenangkan kompetisi memasak paling bergengsi di dunia. Ibaratnya jika dalam dunia sepak bola, Ji-young sudah memenangkan Ballon d'Or. Koki Ji-young memasak masakan khas kerajaan Korea pada masa Joseon. Walaupun terlihat sederhana dan Ji-young sempat mendapat masalah saat memasaknya, ternyata juri sangat menyukai masakannya. Karena sangat bangga dengan dirinya sendiri, Ji-young sampai setiap malam memandangi dan ngedate dengan piala yang baru saja didapatkannya. Besok paginya Ji-young langsung memberikan kabar ke ayahnya kalau ia akan pulang ke Korea. Namun ayahnya menitip sesuatu, yaitu buku sejarah Korea yang hanya ada di Prancis. Setelah Ji-young mengambil buku sejarah itu di kotak suratnya, ia langsung terbang ke Korea. Di dalam pesawat, Ji-young mendapat makanan yang lezat dan tepat pula saat itu sedang ada gerhana matahari. Semua orang di dalam pesawat tentu saja ingin melihat gerhana itu dari dekat, namun penumpang di sebelah Ji-young malah tak sengaja menumpahkan kopi ke arahnya. Ji-young sangat panik karena buku sejarah yang sangat penting ini malah ketumpahan kopi. Saat Ji-young berusaha membersihkannya, ia melihat bahwa buku itu adalah buku resep masakan di zaman kerajaan. Lalu saat ia membaca beberapa kalimat di dalam buku itu, terlihat sampulnya mulai bercahaya dan pesawat langsung bergetar. Ji-young berusaha meminta pertolongan, namun tidak ada satupun yang mendengarnya sampai ia terlempar dan membentur kaca. Cahaya di buku itu semakin terang dan Ji-young seperti terlempar ke dunia lain di mana sekelilingnya tidak ada bangunan apapun. Hanya ada hutan dan ia pun masuk ke dalam perangkap hewan. Di sisi lain hutan ini terlihat ada beberapa orang dengan pakaian kolosal sedang berburu rusa. Ternyata Ji-young terlempar kembali ke masa lalu di mana pada masa ini sinyal pun tidak ada dan orang masih hidup dalam sistem kerajaan. Sang raja yang sedang berburu rusa pun tak sengaja menemukan Ji-young. Karena hampir saja terkena anak panah yang dilesatkan raja, tentu saja hal itu membuat Ji-young sangat ketakutan. Saat raja mulai melihat sosok Ji-young, ia benar-benar kebingungan melihat cara berpakaian Ji-young yang sangat aneh dan menganggap Ji-young adalah wanita hantu yang muncul saat gerhana. Pada masa ini, raja masih percaya bahwa ada wanita hantu yang bisa saja muncul untuk mengancam kehidupannya saat gerhana datang. Karena berlari ke arah jurang, Ji-young tidak bisa kemana-mana lagi dan terpaksa harus mengeluarkan alat kejut listrik yang selalu dibawanya. Raja terus mengamati dan mengira bahwa alat kejut listrik milik Ji-young adalah pisau belati yang terbuat dari perak. Karena masih belum sadar kalau ia terlempar ke zaman Joseon atau zaman kerajaan, Ji-young malah menghina raja tiran yang ada di depannya ini. Ji-young mengira orang ini sedang cosplay atau sedang syuting film drama sejarah. Karena kesal, raja pun langsung memanah tas milik Ji-young sampai jatuh ke bawah jurang dan langsung mengarahkan pedangnya ke alat kejut listrik milik Ji-young. Disinilah raja semakin bingung melihat alat yang tak pernah dilihatnya sama sekali. Namun saat raja